Ada peribahasa yang mengatakan, nilas titik rusak susu sebelangga, yang artinya adalah hanya karena satu kesalahan, 1000 kebaikan dilupakan. Semua yang baik dan hebat dari kita tidak akan pernah dianggap sama sekali jika kita melakukan satu kesalahan. Hal ini juga berlaku pada kehidupan shinobi yang bernama Sakumo Hatake. Sakumo Hatake adalah seorang shinobi dari Konohagakure yang dijuluki sebagai taring putih dari Konoha. Alasannya adalah karena ia memiliki rambut putih dan memiliki jutsu yang mengandalkan tebasan pedang secara cepat seperti taring yang membunuh lawannya. Kehebatannya dalam bertarung tidak perlu diragukan lagi. Bahkan banyak rumor mengatakan jika kekuatan Sakumo setara dengan Sennin legendaris. Ketika Perang Dunia Shinobi kedua, namanya sangat terkenal ke seluruh desa. Namun pada akhirnya, jiwa Shinobi Sakumo lebih mementingkan teman daripada misinya, hingga akhirnya ia mendapat reputasi buruk dan hinaan dari penduduk desa. Padahal dulu ia terkenal dan dipuji oleh semua penduduk desa. Sakumo pun depresi. Dengan hal itu, ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Sakumo pergi meninggalkan kehebatan dan kekuatan yang melegenda yang hanya bisa diceritakan dari generasi ke generasi. Sepenggal cerita dari seorang legenda yang membuat Kakashi lebih mementingkan misi di atas segalanya. Masa kecil Kakashi berada di saat Perang Dunia Shinobi ketiga. Kakashi kecil adalah salah satu shinobi yang memiliki bakat yang luar biasa. Bersama Obito dan Rin, Kakashi bergabung sebagai bagian dari tim 7 di bawah pengawasan dari Minato Namikaze. Kemudian Kakashi menjadi orang pertama dalam generasinya untuk menjadi shinobi dengan tingkat Chunin. Kakashi kecil digambarkan sebagai seorang yang sangat dingin. Ia tidak mementingkan semua yang ada di sekitarnya. Moto hidupnya adalah misi berada di atas segalanya. Semenjak kematian sang ayah, Kakashi pun lebih mementingkan misi daripada teman-temannya. Namun saat Obito memberikan bacaan jutsu saat ingin menyelamatkan Rin, seketika hati nurani Kakashi tergerak. Setelah Obito mengatakan sebuah kalimat yang menjadi filosofi hidup dari ayahnya. 確かに、忍びの世界でルールや掟を破る奴はクズ呼ばわりされる。けどな、仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだ。 Namun tragedi yang mengenaskan mulai terjadi. Di saat mereka berdua sudah menjadi teman akrab, Obito harus gugur. Tak berselang lama, Rin pun harus tewas saat ia menabrakkan dirinya ke Chidori milik Kakashi. Kakashi yang merasa bersalah atas kematian kedua teman terbaiknya semakin merasa putus asa. Ditambah dengan tragedi penyerangan Kyuubi yang menewaskan gurunya, mentalnya semakin hancur. Kakashi yang terus ditimpa dengan takdir yang sangat menyedihkan membuatnya menjadi sosok yang sangat menakutkan di setiap pertempuran. Dengan Chidori dan Sharingan yang diberikan oleh sahabat terbaiknya, Kakashi menjelma menjadi sosok yang haus akan darah. Ia membantai semua lawannya dengan sangat kejam. Lalu seiring berjalannya waktu, Hiruzen memberi tugas kepada Kakashi untuk mengawas tim 7. Karena saat itu Sasuke masih dalam masa rentan karena telah mengetahui fakta bahwa semua anggota klannya dibunuh oleh Itachi, kakaknya sendiri, termasuk kedua orang tuanya. Sadayame khawatir Sasuke terjerumus ke arah kegelapan. Sedangkan Naruto juga harus mendapat pengawasan karena Kyuubi yang tersegel di dalam tubuhnya. Saat itu Naruto memang masih bocah, namun ia akan menghadapi banyak masalah jika sewaktu-waktu Kyuubi mengamuk. Oleh sebab itu, keselamatan Naruto memang menjadi prioritas bagi desa Konoha. Hiruzen mempercayakan dua tugas sekaligus kepada Kakashi agar lebih efisien. Hiruzen menugaskan Kakashi karena ia adalah mantan Anbu dan juga jonin terbaik di desa Konoha. Dan pada saat Kakashi melihat 3 bawahannya, ia kembali teringat dengan teman-teman di masa lalunya. Kakashi bertekad untuk terus membawa filosofi hidup yang dipercaya oleh ayah dan teman terbaiknya. Sama seperti Jiraiya dan guru Iruka, Kakashi adalah orang penting yang membentuk karakter di dalam diri Naruto. Kakashi mengajarkan kepada Naruto tentang filosofi yang diwariskan oleh ayah dan teman terbaiknya. Bukanlah sebuah misi yang harus diutamakan, namun kerjasama tim lah yang harus diutamakan. Karena kerjasama tim adalah kunci untuk menyelesaikan sebuah misi.
Kakashi juga mengajarkan tentang arti dari ikatan pertemanan. Sosok Kakashi awalnya digambarkan sebagai seorang yang sangat keras, apatis, dan juga objektif. Namun seiring berjalannya waktu, ia memiliki rasa kesetiaan yang kuat terhadap teman-teman dan juga murid-muridnya. Kemampuan individu seorang ninja memang penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah kerjasama sebuah tim. Jika kau percaya kepada teman-teman yang ada di sisimu, harapanmu akan terbantu dan kau mungkin akan bisa melihatnya. Hal itulah yang Kakashi ajarkan kepada Naruto, hingga membuat Naruto menjadi pribadi yang kita kenal sampai saat ini. Sebagai seorang guru, Kakashi percaya dengan tekad Naruto, hingga ia percaya jika Naruto bisa melampaui para Kage terdahulu. Generasi berikutnya akan selalu melampaui generasi yang sebelumnya. Ini adalah salah satu siklus yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan. Karakter populer dan selalu mendapat vote tertinggi dari fans di anime Naruto, salah satunya adalah Hatake Kakashi. Kemunculannya sebagai guru di tim 7 saat itu memang sangat keren. Belum lagi dengan rambut putih, masker wajah, dan mata Sharingan-nya membuat Kakashi semakin dianggap sebagai ninja paling hebat pada saat itu. Disebabkan kehebatannya, Kakashi kemudian mendapat banyak julukan dari orang di sekitarnya, termasuk teman maupun musuhnya. Usai tragedi yang menewaskan teman terbaiknya, Kakashi menjadi pribadi yang sangat dingin. Apalagi ia kemudian dimasukkan menjadi anggota ANBU, yang mana organisasi ini cukup banyak melakukan tindakan keji secara diam-diam. Kakashi pun pada akhirnya mendapat sebuah julukan sebagai Kakashi, si pembunuh berdarah dingin. Ia membantai semua musuhnya seolah pikirannya sudah digelapkan oleh air mata yang tak kunjung henti di dalam hidupnya. Sharingan no Kakashi. Ini adalah julukan yang memang diberikan pada pengguna Sharingan. Tidak heran jika Kakashi pun mendapat julukan ini. Dan karena Kakashi bukanlah keturunan asli Ken Uchiha, akan tetapi ia adalah salah satu yang cukup baik dalam memakai Sharingan-nya. Bahkan ia sampai bisa menggunakan kekuatan Sharingan dengan level tertinggi, yaitu Mangekyo Sharingan. Saat melawan Kaguya, ia juga mampu membangkitkan Susanoo. This Sharingan was entrusted to me by a friend. Kakashi of the Sharingan Eye. Kopi Ninja no Kakashi. Hanya segelintir orang yang bisa seperti Kakashi dalam memakai Sharingan-nya untuk meniru. Meskipun pengguna Sharingan memang memiliki kemampuan meniru jurus, akan tetapi tidak ada yang bisa melakukan sebanyak Kakashi. Inilah mengapa dia disebut sebagai Kakashi si ninja peniru oleh para shinobi. Ditambah dengan Kakashi yang memang mampu menguasai 5 elemen dasar, dengan mata Sharingan yang mampu melihat segel tangan dengan cepat, dan kemampuannya untuk menguasai 5 elemen dasar. Hal itu yang membuat Kakashi mampu menyalin jutsu yang dikeluarkan oleh lawan yang sedang ia hadapi. I'm Kakashi the copy ninja. I know 1,000 jutsu. Mungkin orang normal tidak akan terlihat seperti Kakashi setelah melalui semua kenangan pahit di dalam hidupnya. Namun Kakashi di sini selalu menyembunyikan rasa sakitnya di balik masker yang menutupi wajahnya. Dan Kakashi memilih mengadopsi filosofi hidup dan pelajaran yang diberikan oleh Obito kepadanya. Bisa saja ia mengambil jalan kegelapan, akan tetapi ia malah memilih untuk tersenyum. Hidupnya percis seperti kehidupan Sasuke. Ibunya meninggal, ayahnya tewas bunuh diri, tidak punya keluarga lagi. Bahkan bisa dibilang hidup Kakashi jauh lebih menderita dibanding Sasuke. Di saat ia menjalin hubungan yang hangat dengan teman-teman dan guru yang sangat dia hormati, Kakashi harus kehilangan mereka semua. Hidup Kakashi sangat mengerikan, tapi tidak seperti Sasuke. Ia memilih untuk tetap tersenyum dan tidak pernah merubah jalan hidupnya. Ia menderita lebih banyak daripada siapapun. Ia berjuang melalui itu dan menghadapi tim barunya dengan senyuman serta tingkah yang agak konyol. Ia selalu mengatakan, "Aku tersesat di jalan yang bernama kehidupan." Ia mengatakan itu setelah ia datang terlambat dari berduka atas kehilangan orang-orang terdekatnya. Satu hal yang mungkin disukai banyak fans Naruto dari penggambaran karakter Hatake Kakashi adalah mentalitas dan ideologinya. Ia adalah orang yang mengajar kita untuk tidak pernah menyerah, tidak peduli seberapa sulit keadaannya. Ia selalu melawan, sama seperti Itachi
Kakashi juga bisa dibilang sebagai seorang filsuf. Seorang filsuf identik dengan berbagai kata mutiaranya. Misalkan Aristoteles dengan "You are the apple of my eyes" atau milik Nietzsche dengan "keyakinan yang buta bisa lebih berbahaya daripada sebuah kebohongan". Kecerdasan pemikiran dari Kakashi Hatake melahirkan sebuah kata-kata yang layak dijadikan sebagai cerminan hidup. Misalnya adalah, lupakanlah balas dendam. Nasib mereka yang membalas dendam itu sangat tragis. Kau akan berakhir menderita dan semakin menyakiti diri sendiri. Bahkan jika kamu berhasil membalas dendam, satu-satunya yang tersisa hanyalah kekosongan. Dalam kehidupan, mereka yang tidak memiliki kemampuan cenderung lebih banyak mengeluh. Lubang di hati seseorang akan diisi oleh orang lain yang ada di sekitar kita. Itu tidak akan membantumu mengisi lubang di hatimu, dan orang-orang tidak akan membantumu. Mereka yang melarikan diri dari masalah dan tidak melakukan apa-apa adalah seorang pecundang. Selama kau tidak menyerah, akan selalu ada jalan menuju cahaya dari dalam kegelapan. Mengetahui apa yang benar dan memilih untuk diam adalah tindakan seorang pengecut. Terlepas dari ketakutan yang melumpuhkan akan kegagalannya di masa lalu, Kakashi membiarkan orang-orang yang ada di sekitarnya mengisi lubang di hatinya. Ia telah kehilangan orang-orang yang sangat ia cintai, namun ia tidak goyah dalam kesetiaannya untuk menjaga desa Konoha. Menjaga masa lalunya tertanam kuat di masa kini, berjuang dengan rasa bersalah atas tragedi pahit di dalam hidupnya. Kakashi menjaga hadiah terkutuk dari temannya yang telah meninggal. Sembari menutupi rasa sedihnya, di balik maskernya, ia bertingkah sedikit konyol dan ingin menjaga tim Ganjinya tetap aman dan mengajari mereka tentang kerjasama tim dan arti dari kata teman. Kakashi Hatake bukan hanya sekedar karakter fiksi di dalam sebuah cerita, namun Kakashi bisa memberikan kita pelajaran untuk memahami segala aspek dalam kehidupan. Maaf kalau ada kata-kata yang salah atau video yang kurang dalam penyampaiannya. Silakan beri masukan di kolom komentar agar kedepannya video yang saya buat dan saya sajikan untuk kalian bisa lebih baik lagi. See you and thank you.